kullu da'wa, kullu mudda'i ujubun bida'wa an syuhudil haq. Setiap orang yang mengaku-ngaku punya makan, punya ilmu, dan lain sebagainya, dia akan terhalang memandang hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya orang tidak membuktikan kebenaran Allah itu ada, Allah tetap ada nggak? Allah memerlukan orang itu membuktikan nggak? Sekarang kan antum sering dengar di YouTube sekarang, sains dan Al-Quran, bukti kebenaran Quran. Akhirnya orang-orang hari ini mempercayai Quran bukan dari Qurannya, tapi dari karena penelitian orang. في الدارين amin ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Baik, setengah jam atau 20 menit kita ngaji Tabaqat Sufyan, lalu baru masuk Mukhtasar. Insyaallah. Kita masih pada Imam Zunnun al-Masri. Imam Zunnun al-Masri yang wafat tahun 245 Hijriah. Beliau wafat tahun setelah Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Imam Ahmad 241, beliau 245. Beliau sama juga dengan Imam Syafi'i, tapi kita tidak menemukan riwayat pertemuan beliau dengan Imam Syafi'i. Dan kita sudah menjelaskan namanya Nun, ya, yang mempunyai nun. Nun itu simbol dari ilmu atau nur. Beliaulah yang menegur para mursyid, para pendakwah ini. Banyak yang mengobati penyakit umat tapi tidak tepat. Mengobati orang mabuk, lagi mabuk itu nggak bisa. Tunggu dia tenang dulu baru diobati. Ini perkataan yang beliau katakan, lam ara ajhal min tabib. Tidak ada yang saya lihat yang lebih jahil daripada tabib yang mengobati di saat orang sedang mabuk. Seharusnya tunggu dulu baru dia terapi, ya, conditioning namanya. Nah, ini ilmunya para sufi, mereka mengobati yang tepat, ya. Orang kalau ditegur tidak pada saatnya, terima nggak? Ya, sama. Orang kalau mau disembuhkan hatinya yang sakit di saat yang tidak tepat, dia terima nggak? Ya, terima, ya. Lalu beliau juga berbicara tentang bab ikhlas, wahdah, kita sudah bahas kemarin. Sekarang kita masuk ke halaman 14, ya, tentang ciri-ciri orang yang cinta kepada Allah. Apa kata beliau? Min alamatil muhib, tanda indikasi seseorang cinta kepada Allah, mutaba'atu habibillah, dia ikuti kekasih Allah dalam 4 hal. Fi akhlaki, akhlak belum hukum, akhlak belum, terus baru afal, perbuatan. Ini hasilnya di hidup menerimanya. Ya. Terus yang ketiga, amr, baru perintah hukumnya. Dan yang terakhir sunnanihi, sunnah-sunnahnya. Tapi sekarang orang mengajar ikut Nabi itu langsung ke hukum, bukan fadlul. Inilah perbedaan dakwah sufi, ahlus sunnah wal jamaah, dan dakwah yang bukan sufi. Maka kita mengikut para sufi walaupun kita belum layak disebut sufi. Ya, film kayaknya sudah layak. Sudah banyak kan yang khatam filmnya. Ya, wajar disebut sufi antum mah. Sebut sufi yang enggak kita. Saya yang disebut sufi. Sufi enggak begini, penampil enggak begini. Ya. Kita pencinta. Almar'u ma'amana, seseorang bersama dengan yang dia cintai. Jadi ciri-ciri orang cinta apa? Dia mengikuti. Kenapa dia ngikutin? Dia mengikuti gak ada beban. Kalau senang sama, jadi kalau anak-anak yang suka bola terus main futsal, gimana cara dia main futsal? Ditiru gayanya.
padahal gayanya ribet. Kalau dia pakai baju yang lengkap dengan nomor-nomornya, betul nggak? Padahal itu ribet loh. Bahkan kalau orangnya punya potongan rambut yang aneh, dia tiru, padahal itu memalukan. Orang cinta itu nggak ada beban. Maka ciri-ciri orang yang sudah cinta, dia bukan Nabi SAW tanpa beban. Dan udah ketemu Rasulullah belum? Terus siapa dong? Pewaris Rasulullah SAW. Khusus di bagian akhlaknya, afalnya, amarnya, dan sunannya. Di luar itu kita ikutin. Jadi guru ini punya sisi manusiawi, jangan diikuti. Ya, ikuti saja sisi nurnya. Kalau Nabi Muhammad SAW, beliau marah, beliau nggak marah, beliau senang nggak senang, canda nggak canda, semuanya hak. Semuanya hak. Kalau pewaris Nabi SAW, dia tidak begitu. Maka jangan kemudian nanya, katanya ulama, katanya mursyid, kok maksiat? Lah ulama pasti maksiat. Jangan ke wali aja maksiat. Imam Junaid ditanya, ayasil wali, apakah wali bermaksiat? Dia jawab, nah, tuh wali bermaksiat. Apalagi orang biasa kayak kita-kita ini, ya. Jadi jangan kemudian memaksumkan guru, menabikan guru. Ya ini kesalahan murid nih, fanatisme yang nggak jelas. Ini bukan manhaj kita. Ini bagi saya sering-sering menyebut ini manhaj. Manhaj itu artinya mazhab, kaidah yang kita terapkan dari baik. Bahwa guru bukan nabi, guru bukan orang yang terpelihara dari dosa, guru bukan orang terpelihara dari kesalahan. Tapi insya Allah paling mengerti mana yang salah, mana yang benar. Maka jangan kita jangan kalau guru aneh salah, aneh tegur. Ente aja jadi guru. Guru itu sudah punya patron sendiri, tenang aja. Dan negurnya itu punya cara, baik melalui wali, melalui yang lain, ataupun melalui siapapun. Dia bisa memahami itu nanti. Insya Allah. Murid tidak sepantasnya mengata-ngatai guru. Kalau murid tanya boleh. Si murid ini nanya ke Imam Junaid karena dia melihat Imam Junaid masih dosa. Maka dia bertanya, bolehkah wali bermaksiat? Kalau boleh mah enggak, tapi terjadikah? Terjadikah maksiat pada wali? Terjadi. Karena dia bukan nabi. Yang maksiat hanya nabi atau malaikat. Malaikat pas jadi manusia, harut-marut maksiat enggak? Maksiat. Oke, sudah paham? Jadi, guru ribat bukan dewa, bukan malaikat, bukan nabi. Ya, wali aja nggak cek aja. Ya, jenengan wali tak? Jenengan. Wali murid kata Buya Aldomi. Wali murid, wali apa lagi? Wali kelas. Mau wali nikah. Itu Buya Asfi itu wali nikah tuh. Sahih itu. Idza sahhal yakin. Ini kalimat hikmah beliau yang beri. Ciri-ciri orang yakinnya sudah mantap. Idza sahhal yakin, jika keyakinan sudah mantap. Fil qalb, di dalam hati. Jadi yakin di mana? Bukan di sini. Kalau pikiran dia nggak mantap-mantap. Maka jangan meyakini dengan pikiran. Meyakini itu dengan hati. Yakin itu dimunculkan dari persepsi yang sahih, persepsi yang positif. Bahasa lainnya nekat. Orang itu nekat. Ila sahal yakin fil qalb, orang kalau yakin itu sahal khaufi. Sebenarnya semakin dia yakin, semakin ketakutan dia tinggi. Orang yang paling sukses hari ini dalam urusan dunia itu sebenarnya orang yang paling takut rugi. Paling takut gagal, tapi dia lawan. Ya. Orang yang paling banyak musuhnya di kampus itu dokter dan profesor, benar nggak? Kalau S1 musuhnya, S2 nambah dikit, S3 tambah banyak. Tapi itu diminati, ya, itu diminati. Ya, semoga yang sedang S1 cepat yang sedang S2 tambah sukses, yang lagi S3 amin ya Allah.
Nah ini ada syair nanti bisa dibacakan oleh Pak Is nanti ya. Nantilah itu. Ini syairnya Zunnun. Karena ada kalimat muna, cocok Pak Apriyadi juga tuh. Muna ya al-muna illa al-muna anta li minni wa anta al-ghani kullul ghina an inda aqtari. Kalimatnya macam-macam itu indah sekali. Cuma yang ngerti bahasa Arab doang, nggak ngerti bahasa Arab ya kayaknya sholawat deh gitu. Padahal kayaknya doa deh, amin amin, padahal bukan doa. Kayaknya gitu deh. Para ulama kita dulu di majelis santai mereka selain baca kitab, mereka membacakan syair-syair seperti ini. Amutu wa ma matat ilaika sababati wa qala qadaitu min sidqi hubbika awtari. Kalau nggak ngerti bahasa Arab, apa ini amin? Salabat laila, apa lagi? Minimal amin. Nah, kita lanjut ke hikmah setelah syair yang beliau tulisnya. La in madattu yadayya ilayka da'iyan la taliman kafaitani ahiyan. Aqta' minka rajai bima amiltu ya bima amilat yadai hasbi min ali ilmuka bihali. Ini menginspirasi Al-Habib Abdullah Al-Attas membuat syair kafani rabbi kafani ilmu rabbi. Ada ya? Qad kafani ilmu rabbi. Ini dari sini inspirasinya. Apa terjemahannya? Ya Allah, seandainya aku menengadahkan tanganku berdoa kepada Engkau, la ta'liman kafait sahyan, tentulah Engkau tetap akan mencukupkan walaupun aku sudah lupa dengan doa-doaku. Bahkan hatiku tidak hadir dalam doaku. Ini kalaupun gak doa, Allah cukupkan gak rezekinya? Cukup. Cuma angan-angan yang bilang aja. Ini perhatikan. Apapun yang Allah berikan kepada kita, itu yang cukup saat itu. Apa yang membuat orang merasa dia gak cukup? Angan-angan. Kira-kira ya. Angan-angan. Hati-hati. Angan-angan itu membuat kita merasa gak cukup. Zaman masih mau jalan kaki pengen punya motor. Udah sudah, ya Allah berikan aku motor. Punya motor, ingin beli mobil. Belum lagi motornya, ya Allah bekas nggak apa-apa gitu. Pas sudah dapat yang pengen yang udah pengen dari NMAX naik jadi X-Max, PCX gitu ya. Ninja, aduh keren banget tuh. Pengennya. Itu namanya tool. Padahal sebenarnya jalan dengan Revo sama Scoopy nyampe juga ke sono. Motor bebek nyampe juga. Yang beda tuh gengsinya. Gengsi itu yang bikin siksa orang. Mau tersiksa hidup? Mau hidup tidak bahagia? Kalau mau hidup tidak bahagia, naikin gengsinya. Naikin aja. Tapi kalau ingin bahagia, buang gengsi. Ya. Kun anta kama ja'alaka rabbuk. Ya, ini kajian Buya Aldom ini. Allah itu sudah jadiin kita fi ahsani taqwim. Kita yang jatuh-jatuhin diri, kita yang so-soan. Oke. Aqta' min rajai'ani, bab tentang seandainya aku tidak berdoa kepada Engkau, tidak memutuskan harapanmu kepada Engkau, bima amilat yadai, terhadap dosa yang dilakukan oleh tangan kakiku ini, hasbi, tetap saja cukup bagiku min su'ali, daripada doa-doaku, ilmu kabihali, pengetahuan Engkau tentangku. Maksudnya gini, ya Allah, Engkau maha tahu keperluanku, kebutuhanku. Meskipun aku bermaksud, Engkau tetap memberiku. Itu maksud beliau. Qad kafani ilmu rabbi. Ini yang kemudian dibuka dalam Hizb Bahar, anta bi wa ilmuka hasbi. Engkaulah Rabbku, Engkaulah yang memilikiku. Engkaulah yang menciptakan aku, yang mengatur hidupku nafas per nafas, detik per detik.
Coba cek, pernah nggak ngurusin darah dari jantung ke paru-paru? Pernah nggak ngurusin darah dari jantung ke seluruh tubuh? Ke otak. Itu kalau telat dikit ke otak, dia orang stroke lah. Terhambat dikit, dia langsung nggak bisa mikir. Itu sebabnya kita perlu tidur. Tidur itu bagian dari wirid. Kecuali antum zikirnya sudah bisa tidur. Tidur itu adalah gelombang otak yang tenang. Orang-orang yang lagi zikirnya, dia mencapai apa yang dicapai orang tidur. Itu yang disebut Nabi SAW, mataku tertidur, hatiku tidak tidur. Jadi orang-orang yang galau, sakit kepala, perut kembung, itu obatnya dua. Tidur atau zikrullah. Pilih mana? Tidur gak dapat pahala, kecuali niat. Zikir, tidur dalam zikir, maka rebahin dan ajak badannya berzikir. Tertidur di situ, badannya sehat, kolbunya selamat. Ya, apalagi zaman sekarang salah satu penyakit yang aneh itu lambung. Itu penyakit paling dahsyat hari ini di dunia. Ini wajah-wajah yang kena lambung nih sebagian besar. Alhamdulillah saya sudah sembuh. Dulu parah sekali. Dulu ingat dikit makanan minuman langsung. Alhamdulillah Allah sembuhkan. Alhamdulillah ya. Min su'ali muka bihali ya Allah, walaupun aku tidak doa, Engkau telah mencukupkan, karena Engkau lebih tahu dari aku. Engkau lebih tahu keperluanku melebihi pengetahuanku terhadap diriku. Enggak? Nah, kalau kita meminta apapun lalu Allah ngasih yang lain, terima aja, berarti itu yang menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu mudda'in. Nah, masuk ke bab orang yang suka ngaku-ngaku. Ini kan zaman orang suka ngaku. Ya. Ngaku bisa nulis 500 kitab, ya kan? Tidak apa-apa. Tidak masalah. Ngaku bisa nakhlukin hujan. Mafi muskilah. Tinggal kita baca kaidahnya. Ya. Aku ya. Kalau yang konduktor kita baca ya. Kullu mudda'in mahjubun bi'awah. Hati-hati. Orang yang ngaku berilmu, ngaku makom, ngaku bisa nundukin itu, wali apalagi, ngaku alim, ngaku berilmu, sehingga kemudian dia bisa koreksi orang. Ini hati-hati. Ini hati-hati. Kena loh. Dengan isu-isu begini semuanya kena. Ngaku dan bahas, saya sudah nulis kitab. Itu apa kata imam. Masuk mau. Saya ahli zikir. Saya belajar bahasa Suryani. Pengakuan-pengakuan ini mahjub bidda'wah an syuhudil haq. Engkau akan terhijab dengan pengakuan-pengakuanmu itu dari memandang Allah Subhanahu, menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berilmu sebenarnya siapa? Allah. Kenapa mengaku berilmu? Yang sakti sebenarnya hanya, terus kenapa orang mengaku sakti? Dina Aisyah ketika menghidupkan sesuatu yang mati, dia mengatakan biiznillah. Habislah hidupnya Nabi Isa, dengan izin Allah aku menghidupkan. Baru habis dirinya. Ya. Sama, melihat fenomena yang aneh-aneh, orang aku jadi wali, bisa nundukin apa malaikat gitu ya, bisa nulis buku bahasa ini bahasa itu. Orang yang ngoreksi, dia dirinya berilmu dan ingin menjaga orang supaya tidak salah faham, merasa diri berilmu pun itu mahjub. Ini penjelasan Imam Salafus Saleh, Imam Ahlus Sunnah, Imam Sufi Wali Qutub di zamannya yang pertama kali berbicara maqamat di Mesir. Imam kullu da'wa kullu mudda'in hajubun bida'wah an syuhudil haq. Setiap orang yang mengaku-ngaku punya maqam, punya ilmu dan lain sebagainya, dia akan terhalang memandang hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Annal haq syahidun li ahlil haq. Yang sebenarnya dia adalah Allah yang maha al-haq, yang maha real, yang maha nyata, yang maha benar, menyaksikan atau saksi terhadap ahlul haq. Apa maksudnya? Kita lanjut dulu. Li'anna Allah huwal haq wa kulluhul haq
wa la yahtaj ayyad da'ya idza kana al-haq syahidan lahu. Dan Allah itu maha, kata-katanya hak, tidak memerlukan pembuktian dakwaan dari orang-orang ya yang merasa menyaksikannya. Contoh gini, seandainya orang tidak membuktikan kebenaran Allah itu ada, Allah tetap ada nggak? Allah memerlukan orang itu membuktikan nggak? Sekarang kan antum sering dengar di YouTube sekarang, sains dan apaan, bukti kebenaran apaan. Akhirnya orang-orang hari ini mempercayai Quran bukan dari Qurannya, tapi dari karena penelitian orang. Wal baharul masjur, Quran menyebutkan sumpah demi bahar, laut yang ada di bawah samudra, di bawah tanah. Oh, kata dia, ini yang dapat kabar ini pasti seorang nabi. Emang kalau nggak ada ayat ini kamu nggak percaya? Ya, apa bedanya iman orang terakhir? Dia berdalil dengan selain Allah untuk membuktikan Allah. Kalau ahlul haq, bagaimana cara dia berdalil? Allah nggak perlu dalil. Allah lah yang akan menjadi dalil dirinya sendiri. Makanya waktu di Ribat kemarin kita membahas kitab yang sore ya, menyaksikan nama Allah pada diri, pada kalbu, menyaksikan perbuatan Allah pada itu. Jadi kita menyaksikan Allah lewat namanya. Dia itu nama dan dia kan nggak bisa. Itu lumayan tuh. Jadi yang sudah mulai zikirnya, maka zikir kita tadi nggak terlalu kita benedayu, standar aja, supaya nur yang sudah ada itu olah sendiri. Kalau lagi talqin kan hajar terus, ya, kondisionnya dikuat-kuatkan. Tapi kalau lagi zikir-zikir rutin begini, ya yang sudah Allah kasih, latih itu. Ya, jangan terlalu mengandalkan suara yang merdu. Ya, kalau dikasih, alhamdulillah, ada saatnya itu nggak menggetarkan. Yang salah sebenarnya, kayaknya Buya nih lagi nggak connect nih, nggak ada berasa. Bukan ente nggak connect, bukan orang yang mimpin zikir yang nggak connect. Nah, hati-hati ya. Jumat malam tuh banyak begitu, Buya. Kan kita monitor, Buya. Fa idza kana iban fa in yad'i wa innama taqu awalil mahjubin. Sejak kapan Allah perlu dibuktikan? Allah perlu dibuktikan bagi orang yang hatinya gaib kepada Allah, lalai kepada Allah. Ini kritik Imam Zunnun al-Masri kepada ahli kalam yang membuktikan Allah ada pakai alam. Membuktikan kebenaran Allah itu dengan Allah itu sendiri, bukan dengan selain Allah. Bukti bahwa yang di depan ini sekarang pasti itu pakai Buya Al-Dami nggak? Nanya ke Buya Al-Dami nggak? Itu benar nggak tuh Ar-Razi? Atau langsung saya mengenalkan diri? Ahlul Haq langsung dia menyaksikan Allah yang mengenalkan dirinya. Ini oleh Sayyidina Ali. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Rabbku karena dia mengenalkan dirinya kepadaku. Ya, lewat apa? Lewat perbuatannya, namanya, sifatnya, dan zatnya. Lanjut. Ya. Nah, ini tadi ini bab syirik khafi. Syirik khafi ini syirik yang terakhir keluar dari abidin siddiqin, ahli wirid, ahli ibadah. Ini yang terakhir keluar dari kalbunya, noda terakhir, kerak terakhir yang keluar dari kalbunya. Manista'na bil khalq, siapa yang kemudian senang like, dipuji, ya, disanjung-sanjung oleh makhluk. Nah, berarti senang popularitas, dan orang senang popularitas. Makanya semua kita senang kalau postingannya itu di like orang. Semua kita senang kalau postingannya kemudian ditonton orang. Betul nggak? Itu normal, itu manusiawi.
tapi kita dituntut menjadi yang di atas itu. Ya, man ista'nasa bil khalq, siapa yang merasa senang ya, dengan makhluk, dengan pujian makhluk, takut dicaci makhluk, istamkana min bisatil fainah, dia telah menempatkan di kolbunya ranah spirit kegelapan Fir'aun. Fir'aun itu apa? Syirik. Kesyik. Waman ghayyiba an mulahazati nafsihi. Nah, berarti jangan, kenapa zikir ini mesti zikir khafi. Ini rahasia zikir khafi, zikir kolbu. Zikir kolbu faedahnya mengeluarkan itu. Mengeluarkan. Berarti, tunggu ya, udah jadi khalifah thariqah, muqaddam, udah jadi wakil talqin, udah jadi mursyid. Terus gak mengamalkan zikir Allah fi, walaupun sudah jadi wali apa kayak terserah dia. Nanti balik lagi loh, penyakitnya balik lagi. Makanya mursyid tengkar sama mursyid karena rebutan kemursidan. Wakil talqin tengkar sama wakil talqin, muqaddam tengkar sama muqaddam, khalifah tengkar sama khalifah, mereka sindir-sindiran, bilang merendah-merendahkan. Nah itu enggak masuk kita. Nah, waman ghuy, siapa yang digaibkan, dihilangkan dari diri, mulahazati nafsihi, sisi nafsiyahnya, memandang dirinya. Nah, nih, hati-hati. Ya Allah, saya udah doa, saya udah zikir, kok nggak dikasih tenang? Ya Allah, saya sudah zikir, kok nggak dikabulkan hajat? Ya Allah. Nah, orang kalau udah mulai ngomong gini, bahaya kalau jadi teman. Dia nanti kalau jadi teman, dia akan ngomong gini, gue udah batu, gak pakai gue deh, aneh lah. Udah batu dalam hatinya, tapi kok nggak dihargai. Ini bahaya. Cia, hati-hati. Ini kita lagi ngasih kesempatan luar biasa kepada buya-buya untuk menterbiah murid dan menterbiah dirinya sendiri. Ya, saya keribat Ciputat hanya sekali sebulan. Kita nunggu kemarin-kemarin, alhamdulillah nggak ketemu. Ya, bersitan itu. Udah berjasa nih, udah aneh gak jadi. Nah, alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah. Ya, hampir-hampir muncul. Allah bersih kalbu mereka. Alhamdulillah. Ya, dulu waktu saya di ma'had, senior saya ngomong begitu. Pesantren ini kalau nggak ada aneh, nggak jalan nih pesantren, jalan mulu. Ada senior ngomong begitu. Ya kalau di pesantren mudabbir, mu'if, ya, asisten kiai, ngomong begitu coba. Terus ada santri ngomong gini, Pak Kiai kan cukup mana-mana, jalan kemana-mana karena undangannya padat. Pak Kiai nggak bisa ngatur undangannya dengan kematian seseorang, tetangga meninggal. Sampai hari ketiga belum datang karena masih di luar kota. Itu ada santri yang katanya hebat, ahli tirakat, hafal Quran. Apa ngomongnya? Kiai ini, masa tetangganya mati jadi nggak tahu? Itu yang ngomong gitu. Saya pastikan nggak dapat berkah ilmu kiai. Kiai kan mau hadis, pasti dia nggak jadi ahli hadis. Kiai ahli fatwa, pasti orang tuh nggak jadi ahli fatwa. Karena sekali kita kemudian melanggar adab kepada guru, madad ruhi gurunya nggak numpak, keblok masuk. Masih keblok masuk. Ya, ini hati-hati. Maka beradab itu bukan hanya di depan syekh guru, tapi juga di belakangnya. Ya, mampu beradab kepada guru, insya Allah berhasil beradab kepada imam, berhasil beradab kepada imam, beradab nanti kepada sang Nabi Muhammad SAW, baru beradab kepada Allah. Siapa yang ghayyiba, yang dihilangkan dan tendang dirinya, nafsiyahnya, faqad istamkana minal ikhlas, barulah dia masuk ke bab ikhlas. Jadi kapan orang ikhlas? Dia nggak ngomong aneh, aku, saya, sudah gitu, ya. Jadi yang sudah berihsan di masjid manapun, di pesantren manapun, di majelis manapun, katakan terima kasih ya Allah, amanahmu ini aku kembalikan kepada. Jadi gimana cara memulangkan amanah ini kepada Allah?
khidmat lillahi ta'ala. Itu cara pulang. Itu yang disebut mati. Sebelum mati, pulangkan dia ke yang punya. Ya. Wa man kana hazzuhu fil asya' huwa. Apa yang perhatiannya pada segala sesuatu, dia memandang segala sesuatu alam, tapi yang dia pandang hanya huwa, Allah. Ini yang disebut al-hadah fil katsrah. Memandang yang itu dalam kemajemukan alam. La ibali ma fatahu mimma huwa dunahu. Maka dia nggak akan goyang ketika ada dari dunianya menghilang, dari akhiratnya berkurang, dari batinnya tidak tersempurnakan. Misalnya zikir, tapi masih gelisah. Zikir tapi belum merasakan makom, kok nggak naik makom nih. Tapi kalau memandang Allah, cukup. Itulah rahasia kul huwa. Kata para imam kita, ya, para masyayikh kita, huwa itu ghaib nafiyah. Kenapa zikir hu itu menjadi zikir dahsyat? Karena seseorang akan menghilangkan dirinya. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barangkali itu hikmah daripada Imam Zunnun ini belum selesai. Kita lanjut lagi nanti di bulan depan. Insya Allah.